Ini kulkas saya. Ini sudah 2 tahun saya memakai metode penghematan kulkas. Pada kulkas ini itu bisa hemat sampai 50%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma Muhammad wa ala ali Muhammad. Bulan ini adalah bulan Februari 2023. Ini genap 2 tahun. Ini saya sudah melakukan suatu penghematan terhadap kulkas dengan cara yang ekstrim. Dan ini sudah berjalan selama 2 tahun. Bagaimana caranya? Simak terus videonya. Oke, hari ini adalah 31 Januari 2023. Ini berarti sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun saya bergabung di grup Facebook Panel Surya. Nah, dan di sini saya adalah kategori kaum mendang-mending. Saya suka membandingkan murah PLN dan murah PLTS. Ini kan saya sering bandingkan itu. Dan itu saya nyimak setiap postingan dari senior segala macam itu saya nyimak. Akhirnya saya keracunan. Pasang PLTS juga sampai sekarang belum sembuh. Saya mengikuti senior. Jadi sebelum saya masang PLTS, senior itu menyarankan kita itu harus mulai mencatat kebutuhan kita apa saja. Kebutuhan listriknya, jadi saya beli wattmeter portable yang seperti di gambar ini yang saya review. Nah, dari sini saya tahu bahwasanya pemakaian listrik di rumah saya itu yang paling boros adalah kulkas. Jadi akhirnya ya udah, ini saya golongkan ini yang paling boros. Akhirnya saya kan bisa menghitung kebutuhan harian saya itu berapa, panel surya yang saya butuhkan berapa, inverter yang saya butuhkan berapa. Tapi karena saya kaum mendang-mending, akhirnya saya beli itu cuma inverter 1000 VA waktu itu. Saya pakai sistem 12 volt dengan cara cicilable. Belinya bertahap, nyicil ya maklum lah kaum mendang-mending. Maksudnya masih ragu-ragu. Ini di sini akhirnya saya menemukan salah satu postingan dari senior kita itu. Ada videonya di sini bernama Ignatius Handoko. Nah, di sini saya membaca postingan beliau ini. Intinya beliau punya suatu cara metode untuk menghemat penggunaan listriknya. Dan di sini saya kutip, saya pakai untuk garis bawahnya itu khusus untuk kulkasnya. Saya ambil itu. Akhirnya saya praktekkan. Setelah itu saya praktekkan tips dari beliau. Saya pakai Sound of Po R2. Ini saya pakai tujuannya untuk mengetahui bagaimana saya tahu ini hemat atau tidak kalau nggak diukur. Maksudnya seperti itu. Akhirnya saya ukur dengan Sound of Po R2. Nah, di dalam Sound of ini atau sejenis smart breaker ini kan ada schedule yang bisa saya atur, saya jadwal on off-nya itu bisa saya atur. Akhirnya saya mengikuti saran dari beliau, saya coba. Pertama saya coba itu kalau mengikuti saran beliau itu jam 9 malam kulkas dimatikan, jam 9 pagi kulkas dihidupkan. Tapi sampai sekarang saya itu jam 9 malam saya matikan, jam 7 pagi saya hidupkan. Dan ini terbukti menghemat sampai 50% dari pemakaian listrik saya yang normalnya itu sekitar 2,4 sampai 2,5. Ini ketika saya menggunakan metode ini sekitar 1,2 kWh per harinya. Nah, ini di tengah tanggal 16, 17, 18 ini setelan kulkasnya dibikin maksimal. Ini percobaan yang di tengah-tengah ini. Habis itu karena saya merasa sukses dengan percobaan yang saya lakukan, akhirnya saya pamerkan di grup Facebook. Nah, di situ saya dibully, banyak yang membuli. Wah, nanti kulkasnya rusak apa segala macam dengan segala macam argumentasinya. Tapi itu nggak masalah. Ada juga yang pro. Lah ini saya sampaikan juga yang pro saja lah ya. Kalau yang kontra saya ini nggak enak ini. Orangnya masih ada nih. Jangan-jangan ikut nonton lagi. Nah, ini di sini beliau ini pro sama saya. Ini akhirnya beliau membuat sebuah alat ukur
beliau membuat sebuah alat ukur suhu atau termometer berbasis Arduino. Beliau coba dimasukkan ke dalam sebuah tas kresek, kalau nggak salah ini tas kresek ya. Dimasukkan ke dalam kulkas dan beliau itu memonitornya itu pakai software Blink. Karena beliau itu waktu itu lagi gandrungnya sama Blink, akhirnya dimonitor sama Blink. Dan akhirnya kesimpulannya, beliau mengambil kesimpulan metode pre-energi dengan mematikan kulkas hemat, saya aman dilakukan. Menurut beliau itu aman dilakukan selama 6,5 jam. Nah, beliau udah mencoba 6,5 jam. Karena tidak ada perubahan suhu kulkas yang signifikan. Ini berdasarkan data dari beliau, maksudnya data dari termometer. Beliau kan memakai termometer berbasis Blink yang dimasukkan ke dalam kulkas. Kesimpulannya, teori penirih energi yang saya buat ini terbukti aman pada kulkas Polytron yang saya gunakan. Nah, beliau ini mencobanya pakai kulkas Polytron. Bisa jadi hasilnya berbeda pada kulkas lainnya. Ini yang menentukan adalah salah satunya adalah silsilnya. Karet-karet kulkas itu sangat menentukan. Sama dibuka tutup, sering dibuka tutup itu juga menentukan. Nah, ini keputusannya mau diikuti atau enggak ya ini masing-masing. Nanti malah dimarahi istrinya, saya yang disalahkan lagi, kan gak enak. Nah, ini ada postingannya, semuanya ada gambarnya termasuk tanggalnya waktu saya membuat postingan ini. Sekitar 2 tahun yang lalu di bulan Februari. Jadi seperti itu cara yang sudah saya lakukan selama 2 tahun ini. Dan terbukti 50%. Yang tadinya hariannya itu saya pasang alat ukur itu khusus kulkas. Perharinya itu 2,4 sampai 2,5 kWh khusus kulkas saja. Itu ketika saya melakukan penghematan itu bisa 1,2 kWh per hari khusus untuk kulkas. Nah, di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang penting yang perlu diketahui sebelum mungkin ada dari para penonton itu yang kepingin mempraktekkan. Itu ada hal-hal penting yang perlu diketahui. Jangan sampai salah langkah. Yang pertama adalah jangan sampai memakai jenis timer seperti ini nih. Ini timer seperti ini kurang bagus dan ini berbahaya bagi kulkas. Terus prinsip kerjanya adalah seperti ini nih. Misalnya ini adalah colokan ke kulkas, ini colokan ke listrik. Ketika kita sudah mencolokkan kulkas seperti ini, habis itu kita cabut, ini tidak boleh dicolokkan kembali sampai minimal 5 menit sampai posisi piston atau seher atau torak berada kembali ke posisi semula. Nah, ini yang kuncinya di sini. Kulkas itu bisa rusak ketika dicabut, belum ada kisaran 5 menit langsung dicolokkan kembali. Lah, ini kadang ini kegagalan kompresor. Kompresornya itu gagal booting atau gagal starting. Ini sebagai ilmu pengetahuan atau sebagai pengalaman atau setidaknya sebagai prasasti bagi saya yang sudah melakukan metode ini selama 2 tahun. Bagi yang mau meniru silakan, yang tidak nggak ada masalah. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.